Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali pada pelajaran matematika. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang gradien garis. Kompetensi dasar dari materi ini adalah sebagai berikut. Dan tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Serta indikator pencapaian hasil belajarnya adalah sebagai berikut. Ini adalah permainan tangga peluncuran anak-anak. Pasti pernah semua merasakan yang namanya tangga peluncuran. Kalau kita ingin bermain luncuran, maka kita naik melewati tangga ini, kemudian turun di peluncuran yang ini. Diperhatikan bahwa tangga ini miring atau condong ke kanan, sedangkan luncuran condong ke kiri. Nilai kemiringan atau kecondongan dari tangga dan luncuran itulah yang disebut dengan gradien. Maka gradien diartikan bahwa suatu bilangan yang menyatakan kemiringan suatu garis yang biasa dilambangkan dengan M. Perhatikan garis pada gambar di bawah. Ini ada 3 garis lurus. Yang pertama garis A, garis B, dan garis C. Garis A berada pada titik koordinat 2,7 dan garis B berada pada titik koordinat 2,3 dan garis D berada pada titik koordinat 5,2. Kita akan melihat bagaimana cara untuk menentukan gradien dari masing-masing garis tersebut. Yang pertama, gradien garis A. Untuk menentukan gradien garis A, caranya adalah kita melihat berapa panjang komponen tegak A. Yang dimaksud panjang komponen tegak A, kita melihat titik koordinatnya 7, kemudian panjang komponen mendatar OA adalah 2 karena titik koordinatnya 2,7. Maka gradien dari garis A adalah 7/2. Begitu pula gradien garis B dan gradien garis C. Yang perlu diperhatikan bahwa ketiga garis ini mempunyai gradien yang positif, nilainya positif, karena gambar dari garis ini condong ke kanan. Selanjutnya, pada garis yang bergradien positif, makin besar gradiennya, maka makin miring atau makin tajam kemiringan garis tersebut. Kita lihat gambar yang lain. Garis P, garis Q, dan garis R. Garis P berada pada titik koordinat negatif 2,6. Garis Q berada pada titik koordinat negatif 4,4. Dan garis R berada pada titik koordinat negatif 6,3. Bagaimana menentukan gradien dari garis tersebut? Gradien garis P. Panjang komponen tegak OP-nya adalah 6 dan panjang komponen mendatar OP-nya adalah negatif 2. Jadi gradien garis P 6 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 3. Itu juga terjadi pada gradien garis Q.
dan gradien garis R. Diperhatikan bahwa gradien dari ketiga garis ini semuanya bernilai negatif karena garisnya condong ke kiri. Garis yang bergradien negatif, makin kecil gradiennya, maka makin miring atau makin tajam kemiringan garis tersebut. Ini adalah cara untuk menentukan gradien garis yang melalui titik pusat, yaitu komponen tegak dibagi komponen mendatar. Selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara menentukan gradien garis melalui dua titik. Diperhatikan bahwa titik koordinat atau titik pertama adalah titik A, yaitu titik koordinatnya negatif 1, Y1. Kemudian titik kedua adalah X2, Y2. Jadi untuk menentukan gradien garis yang melalui dua titik, maka dipakai rumus seperti ini. Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Contoh soal. Tentukan gradien garis AB pada gambar berikut. Untuk menentukan gradiennya, yang pertama kita perhatikan adalah titik-titik koordinatnya. Yang pertama adalah titik pertama berada pada titik koordinat negatif 1,2 dan titik kedua berada pada koordinat 3,6. Maka untuk titik A, X1-nya sama dengan negatif 1 dan Y1-nya sama dengan 2. Dan untuk titik 2, X2-nya sama dengan 3 dan Y2-nya sama dengan 6. Maka gradiennya sama dengan 1. Ini adalah latihan soal. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini yang membahas tentang gradien garis. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.